Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi, dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam acara Ngopi Vokasi. Dan hari ini saya berada di LKPL Matra yang ada di Makassar. Dan nanti kita akan banyak ngobrol tentang digital marketing, karena di LKPL Matra inilah digital marketing diajarkan. Dan tentunya nanti kita akan banyak berbicara kenapa sih digital marketing saat ini sangat dibutuhkan, kemudian bagaimana cara menguasainya. Karena narasumber yang nanti saya hadirkan, yang saya temui hari ini, itu juga banyak menggeluti di dunia digital marketing. Baik, langsung saja saya sapa tamu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayat. Yayat, ya Pak Yayat ya. Saya lama nih kenal dengan Pak Yayat, tapi lama tidak ketemu ya. Ya, akhirnya hari ini kita dipertemukan di LKPL Matra. Baik teman-teman sekalian, nanti untuk lebih jelasnya siapa beliau, Pak Yayat ini, kesehariannya apa saja nanti akan diceritakan Pak Yayat ya. Iya. Apa saja kegiatannya. Teman-teman sekalian, jadi tetap fokus di acara kita, yaitu di Ngopi Vokasi. Tentunya para milenial yang saat ini sangat harus memiliki satu keterampilan khusus, yaitu di dunia digital. Baik Pak Yayat, kita ngobrol hari ini tentang digital marketing. Siap Pak Yayat ya. Oke. Nah, di awal-awal ini memperkenalkan diri ya. Oleh karena itu saya minta Pak Yayat supaya nanti para sobat vokasi tahu latar belakangnya, kemudian kegiatan sehari-harinya kayak apa. Maka hari ini saya minta Pak Yayat untuk memperkenalkan diri. Monggo silakan. Baik, sahabat vokasi, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, akrab dipanggil Yayat. Saat ini saya founder dan CEO di Magau Group. Magau Group ya. Nah, Magau Group itu adalah perusahaan holding company yang berpusat di kota Makassar sini. Terus untuk semua proses pemasaran penjualannya kami itu kami tidak punya toko fisik dan full semua produk yang kami pasarkan itu online. Oke. Oleh karena itu memang hari ini kita pas banget ngobrolin tentang digital marketing karena langsung dari pelakunya ya. Oke, good. Kemudian kesehariannya Pak Yayat? Kalau kesehariannya ya mengurus usaha itu yang pertama. Saya juga asesor untuk LSP Teknologi Digital untuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu aja, terus ngajar-ngajar juga. Salah satunya adalah mengajar di LKPL Matra ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi kalau Anda mau belajar digital marketing, salah satu pilihan terbaik adalah di LKPL Matra. Karena yang mengajar adalah memang benar-benar dipraktisi langsung, dan nantinya juga akan langsung intensifkan ya, atau di job training kan di PT Magau Group ya, yang kegiatan sehari-harinya adalah di dunia digital marketing. Nah, kita langsung masuk nih, Pak Yayat. Sebetulnya internet digital marketing itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya prosesnya aja sih yang dipindahkan, yang dulunya kalau offline kita sering ketemu. Nah, kalau di digital itu ya ketemu di layar kaca, layar kaca HP boleh gitu ya. Sebenarnya kalau kita masukkan ke ranah bisnisnya ya bisnis prosesnya aja yang dulunya kita mungkin ketemu tatap muka, nah sekarang kita hanya ketemu di layar kaca. Ya, istilahnya dibilang di dunia maya ya. Artinya artinya bahwa sekarang sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak berbisnis ya. Karena biar di kamar tidur bisa. Ya, karena dengan menggunakan teknologi itu ya. Iya, apalagi kalau dengan adanya teknologi seperti ini ya, market kita bukan hanya untuk daerah itu saja, tapi bisa lebih global. Lebih global ya. Jadi satu adalah tidak perlu toko fisik. Nah, itu keuntungannya karena kita semuanya adalah udah ada di toko online-nya, pemasarannya, modelnya semuanya dikembangkan di situ ya. Oke. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian sobat vokasi, jadi tadi sampaikan oleh Pak Yayat adalah digital marketing, atau kita kenal juga istilahnya secara global adalah toko online ya. Itu intinya adalah bagaimana memindahkan kegiatan bisnis kita yang dulunya adalah
bertemu secara fisik. Nah, sekarang kita alihkan, kita geser, kita pindahkan gitu ya di dunia maya atau istilahnya di ya kalau kita pakai HP ya di layar HP, kalau kita mungkin menggunakan device-nya laptop jadi laptop gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa bertransaksi di mana saja ya. Iya, kan kalau proses transaksi itu ya memang sudah sangat mendukung digitalisasi saat ini. Betul ya. Nah, makanya apapun transaksinya nanti ya via online itu sangat sudah didukung. Sekarang apalagi banyak sekali fintech yang muncul, finansial teknologi kayak OVO, GoPay, Shopee Pay, itu bank-bank juga sudah mengarah ke digital semua. Jadi sekarang proses transaksi lebih sangat dimudahkan. Bahkan kalau saya secara personal, saya orang yang paling jarang bawa uang fisik sekarang ya? Dan ya modalnya HP. Nah, jadi kalau masuk ke kafe atau belanja itu ya modalnya kalau ya pakai fintech tadi. Fintech ya. Itu salah satu adalah keefektifan ya, artinya tidak terlalu repot bahwa uang tunai yang biasa kasih tebal dompet gitu ya. Nah, sekarang kita semuanya ada di device di HP kita secara digital. Oke, good. Itu teman-teman sekalian, seberapa efektifnya dan memang saat ini sudah dituntut ya. Kenapa? Karena kita mengarah ke sana semua. Jadi semua layanan usaha ya semuanya adalah menggunakan layanan yang sifatnya adalah digital. Nah, kemudian nih Bang Yayat, sebetulnya seberapa penting sih digital marketing ini untuk entitas-entitas usaha yang sekarang ada? Ini saya rasa sangat penting. Bahkan pemerintah sekarang programnya itu khususnya di masa pandemi sekarang ini itu semua lini itu digitalisasi. Nah, apalagi kalau kita sebagai pengusaha ya otomatis kalau kita tidak mendigitalisasi bisnis prosesnya kita, maka kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan secara proses pemasaran. Karena kita hanya berharap mungkin kalau kita punya toko ya hanya dari spanduk yang kita pasang, orang yang lewat, apa segala macam. Nah, sekarang untuk mempercepat traffic mengenal kita, ya otomatis digitalisasi adalah kuncinya. Jadi intinya tidak hanya, kan kalau sekarang saya lihat itu anak-anak muda sekarang kan banyak yang kalau dia terjun di digital, itu ya lebih banyak yang dia sebagai pembeli ya rata-rata ya. Karena rata-rata kan ada di beberapa toko online ini kan rata-rata anak-anak muda sekarang kan mulai dari pesan-pesan makanan kan semua online. Nah, sekarang adalah yang disampaikan oleh Bang Yayat tadi seberapa pentingnya sebagai entitas ya. Entitas usaha berarti tidak bisa dipungkiri karena generasi sekarang juga sekarang mainnya adalah main gadget. Jadi belanjanya juga menggunakan gadget itu. Nah, sehingga ketika generasi muda itu banyak menggunakan itu sehingga entitas usaha juga harus menyesuaikan. Tidak boleh hanya sekedar memasang barangnya secara offline gitu saja. Oke, itu teman-teman sekalian. Jadi para pelaku usaha jadi sudah saatnya untuk mengubah ya bahwa tidak hanya sekedar di offline tapi sekarang sudah harus di ranah digitalisasi. Nah, kemudian Bang Yayat, kalau untuk calon pekerja atau istilahnya adalah kan kalau kita lihat di lembaga pelatihan itu kan ada dua targetnya. Yang pertama adalah untuk mandiri membuka sebuah usaha, kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana mereka ini bisa diserap di duri. Nah, seberapa penting sih mereka ini menguasai digital marketing ini supaya nanti dia bisa terekrut di perusahaan? Saya rasa sangat-sangat memang digital marketing ini kemarin kan ya hanya beberapa tahun yang lalu itu hanya sebagai hobi atau hanya sebagai mainan bagi orang-orang yang mengerti. Tapi di masa-masa kemarin mulai sebelum pandemi orang semua sudah melirik bahwa digitalisasi untuk sebuah produk itu sangat-sangat penting. Khususnya yang apalagi kalau untuk anak-anak muda atau untuk
orang-orang para pencari kerja Ya. ketika mereka mau memasuki dunia kerja Ya. dan kebutuhan industri sekarang memang lebih banyak mencari orang-orang yang bisa digital Digital marketing marketing. atau Oh, mengerti tentang mengerti ya. digital marketing. Bahkan ada banyak perusahaan, bukan ada, tapi banyak perusahaan yang memerintahkan atau sebagai sudah memasukkan dalam jobnya bahwa setiap aktivitas kantornya itu harus dia lakukan posting di kantornya. Oh ya. Minimal digital marketing itu ya tahu ngepost lah, tahu oke. buat kalimat yang menjual untuk perusahaannya, terus dia bisa video atau foto. Nah, ini gunanya untuk menaikkan branding perusahaan yang tempat dia kerja itu paling minimal. Nah, apalagi kalau orang menguasai digital marketingnya secara utuh, ya otomatis banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari, khususnya di Kota Makassar. Ya, artinya gini, ketika anak muda ini memiliki keterampilan digital marketing, Iya. peluang kerjanya lebih terbuka luas ya. Iya. Karena memang sekarang perusahaan sudah mulai mengarah ke sana semua. Mengarah ke sana. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, sobat vokasi, jadi pentingnya digital marketing yang saat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, apa saja ini yang harus dikuasai ketika nanti teman-teman sobat vokasi akan belajar digital marketing sehingga bisa direkrut di dunia kerja, tetap di Ngopi Vokasi. Oke, baik, sobat vokasi, kita lanjut kembali obrolan kita di acara Ngopi Vokasi, tetap dengan narasumber kita hari ini yaitu Pak Rahmat Hidayat. Iya. CEO dan sekaligus owner dari Magau Group. Yang hari ini kami berada di salah satu lembaga pelatihan yaitu di LKP Elmatra, karena Pak Yayat juga ini juga instruktur di LKP Elmatra. Oke, good. Nah, kita lanjut Bang Yayat. Selama ini ya mungkin kan Bang Yayat bisa memperhatikan ya, mungkin teman-teman kita masuk dulu di entitas usaha ya, khususnya untuk pelaku-pelaku UKM. Nah, apa sih yang belum maksimal yang dilakukan oleh teman-teman UKM ini dalam memanfaatkan model bisnis digital ini? Nah, apa yang belum maksimal? Ya, yang belum maksimal. Nah, kalau yang belum maksimal sebenarnya di teman-teman pelaku UKM itu adalah mereka banyak sudah yang tahu Pak untuk teknis digital marketing, mengelola media sosial, tapi mereka itu kurang pada proses seperti planning, khususnya di perencanaan budget marketing, budget pemasarannya. Terus mereka juga dalam proses strateginya, banyak yang belum mengerti. Karena banyak sekali yang paham tools, seperti untuk menggunakan Facebook, mereka paham. Menggunakan Instagram, mereka paham. Tapi mereka tidak paham ilmu pemasarannya. Ya, apalagi sampai ke proses budgetingnya. Nah, makanya banyak kesalahan UMKM di situ dari dua ranah ini, karena untuk belajar digital marketing itu kan sangat-sangat simple menurut saya. Kita buka YouTube, umpamanya kita mau optimasi produknya kita di Facebook, itu sudah ada semua cara-caranya. Kalau teknisnya. Nah, yang jadi permasalahan di UMKM itu adalah proses perencanaannya yang memang belum maksimal. Ya. Dari sisi strateginya, terus dari sisi budgetingnya. Akhirnya ketika mereka memasuki digital marketing, ya serasa hanya biasa saja atau ya nggak nendang ya. Iya. Hanya sekedar untuk ibaratnya memenuhi. Ikut-ikutan aja bahwa kita sudah digital kayak seperti itu. Padahal digitalisasi itu khususnya di digital marketing, ya namanya saya digital marketing, ya marketing kan didigitalkan. Yes, betul. Artinya memang tidak hanya sekedar tahu tools, tapi dia juga harus memiliki sebuah perencanaan yang bagus, budgeting yang bagus, kemudian bahkan mungkin ada beberapa keterampilan-keterampilan lain yang harus dia miliki ketika dia menggeluti dunia digital marketing. Ya. Jadi itu yang belum maksimal ya, Bang Yayat ya. Nah, kemudian gini Bang, kalau kita berbicara atau istilahnya belajar di digital marketing,
kira-kira ribet atau enggak sih? Ya itu tadi saya bilang, untuk menggunakan tools itu nggak ribet. Nah yang membuat kita berpikir ketika kita pada saat proses marketingnya, karena kita harus memikirkan ide kontennya seperti apa. Setelah kita dapatkan ide kontennya, bagaimana kita meng-create-nya menjadi sebuah konten. Betul, ya. Mau video, mau gambar. Nah untuk membuat konten ini, ya kita harus berpikir marketnya kita seperti apa sih, siapa. Cocok tidak dengan gambar seperti ini? Cocok tidak dengan video seperti ini? Nah, kebanyakan dari sisi itunya yang kurang dimengerti dari banyak teman-teman UMKM, apalagi hanya memanfaatkan media sosial yang secara gratis ngepost kayak seperti itu. Padahal kalau kita mau lihat fungsi sebenarnya daripada sosial media ya media kita untuk bersosialisasi, bukan media kita untuk melakukan jual beli kayak seperti itu. Jadi memang ada sarana khusus memang yang di digital marketing itu untuk memanfaatkan untuk periklanan ya. Di sosial media sudah menyiapkan fiturnya untuk advertising. Untuk jualan. Itu kalau kita mau menggunakan paid traffic. Nah, kalau di dunia digital marketing kan ada istilah free traffic, ada istilah paid traffic. Nah, kalau free traffic ini yang traffic gratisan. Ini tadi ya memanfaatkan media sosial. Nah, jadi ada caranya supaya kita tidak seolah-olah seakan-akan jualan, karena kan si algoritmanya media sosial yaitu tidak mau penggunanya itu jualan. Ya, tercapture jualan ya. Nah, makanya kalau di di digital marketing dikenal ilmu dengan soft selling. Iya, betul. Terus ada juga ilmu cover selling, jadi menjual tapi serasa nggak menjual, seperti itu. Nah, ini sih sebenarnya yang model-model seperti ini yang harus kita pahamkan ke teman-teman UMKM. Jadi ketika mereka mau mencoba dulu yang gratisan, karena mungkin usahanya baru penetrasi, baru harus memulai, juga baru memulai, ya harus tahu bahwa membuat kalimat supaya kita cocok masuk ke media sosial harus seperti ini supaya nggak seolah-olah kita lagi jualan, tapi kita lagi jualan. Nah, ini ilmu-ilmu seperti ini yang mungkin dari channelnya Pak Ali harus sering-sering mengupas itu ya. Mengupas teknik gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi di sesi yang lebih khusus ya. Mungkin ada itu namanya mungkin bagaimana membuat copywriting kemudian bagaimana mencoba meng-create ide-ide ya. Konten tadi yang sangat penting. Tidak hanya asal upload. Rujak langsung dipoto rujak gitu. Padahal di situ kelihatan mejanya, kelihatan piringnya, kelihatan sendoknya. Nah, padahal yang kita inginkan adalah bagaimana rujak itu benar-benar fokus ya di rujaknya itu. Nah, itulah mungkin itu juga ada teknik-teknik tersendiri Bang ya untuk meng-capture itu ya. Jadi kan kebanyakan teman-teman UMKM itu hanya membuat logik produknya, tidak membuat emosional produknya. Padahal ketika kita bersosialisasi, yang kita timbulkan itu adalah emosional bukan logik. Nah, ibaratnya kalau kita posting sebuah makanan itu si penonton atau si yang merasakan bahwa kalau biar dibilang keluar lironya ya. Kalau hanya ada postingan tentang kosmetik, langsung nampak bahwa cantik, langsung merasa cantik. Jadi itu teman-teman sekalian, sobat vokasi. Jadi pentingnya digital marketing saat ini tidak hanya sekedar menguasai media sosial saja, tapi bagaimana sih bisa membuat konten, ide kreatif, kemudian juga bagaimana memfoto, kemudian ada juga nanti membuat copywriting ya, artinya ada bagaimana kalimat-kalimat yang kita susun sehingga pembaca atau pemirsa di iklan kita itu benar-benar tertarik dengan produk-produk kita. Baik teman-teman sekalian, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Vokasi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut kembali obrolan kita di Ngopi Vokasi yang hari ini khusus mengupas tentang digital marketing. Kita lanjut Bang Yayat? Siap. Oke, ya. Jadi tadi kan kita udah bicara seberapa pentingnya, kemudian seberapa ribetnya gitu ya. Nah sekarang yang kita mau coba ulik lagi Bang Yayat supaya
para sobat vokasi ini bisa memahami betul seperti apa sih digital marketing itu. Nah, sekarang adalah kalau kita membuat iklan di secara online atau secara digital, apa sih yang harus diperhatikan, Bang Yayat? Nah, kalau saya selalu mau bilang sama teman-teman sahabat vokasi bahwa dalam digital marketing itu ada rumusnya. Kalau rumus simpelnya itu untuk menjadi laris kita harus eksis plus narsis. Untuk menjadi laris kita harus eksis harus narsis. Oh gitu ya. Eksisnya itu seperti apa yang saya maksud eksis? Eksis itu ya kita ada di semua media sosial, di semua apalagi namanya website yang mendukung. Intinya kita ada lah di semua lini internet apapun namanya. Oke. Untuk bisa itu ya bukan hanya sekedar kita ada di mana-mana. Jadi kita juga harus narsis. Narsis yang saya maksud ini ya kita harus punya konten yang tepat. Jadi kalau kita sudah ada di mana-mana, terus konten kita mendukung, ya otomatis pasti laris. Ya. Kalau kita perhatikan yang selama ini ada muncul, Bang Yayat ya, itu adakah ibaratnya kalau dalam bahasa itu kesalahan-kesalahan ya, artinya eksisnya yang salah, narsisnya yang salah, ada nggak itu menurut ya itu seperti yang di awal tadi Pak, kebanyakan kita hanya bisa eksis, tapi belum bisa narsis. Belum terasa. Kalau narsis ini kan lebih ke pembelajaran marketingnya, betul ya, pembuatan konten apa segala macam. Nah kalau eksis kan lebih ke teknis penggunaan media sosialnya. Nah, bagaimana kita mengupload di Instagram, bagaimana kita mengupload optimasi di Facebook di TikTok kayak seperti apa. Tapi yang paling penting untuk optimasi, bagaimana kita mau mengoptimasi kalau kontennya juga tidak mendukung. Jadi umpamanya kita jualan rujak, tapi yang kita ngepost umpamanya di Instagram atau ini selalu bahasa-bahasa motivasi yang tidak ada hubungannya dengan atau tidak linear dengan rujak. Nah, jadi harus dilinearkan ya. Apa produk kita, di situ juga kita harus mengupload yang intinya adalah mendukung tentang produk yang akan kita jual. Jadi sobat vokasi harus seperti yang namanya menentukan angle iklan. Good. Angle-nya. Jadi umpamanya ya saya sering melatih adik-adik bagaimana coba buat bagaimana kita jualan buku tulis di orang yang sakit jantung supaya bisa laku di orang yang sakit jantung. Jadi mereka berpikir kayak seperti itu. Jadi ya bagaimana mereka membuat kontennya buku ini supaya menarik untuk orang sakit jantung beli. Nah ini yang menggugah idenya kayak seperti apa. Nah ini yang kita sebut dengan angle. Jadi mereka harus buat. Jadi misal untuk jualan buku tulis ke orang penyakit jantung. Jadi bagaimana mereka bisa mungkin kita buat model iklannya dengan buku tulis ini, dia bisa menulis daily activity-nya supaya penyakitnya ini bisa sembuh. Kan kebanyakan orang ya hanya di otak dia simpan. Nah, dengan adanya buku tulis, mereka bisa tulis daily activity supaya bisa lebih hidup sehat. Dan ini membantu mengurangi sakitnya yang diderita. Nah, itu kita buatkan kontennya supaya lebih menarik. Kita kan sudah dapat garis besarnya, nyambungnya di mana ini kita sudah dapat. Nah, sekarang kita buat kontennya seperti apa. Kalau gambar seperti apa, kalau video seperti apa. Jadi teman-teman sekalian, jadi tidak hanya sekedar mengupload, tidak hanya sekedar foto, tidak hanya sekedar membuat kalimat ya. Semua itu ada ilmunya supaya benar-benar menancap di benak konsumen artinya ya. Seperti tadi dicontohkan oleh Bang Yayat, gimana sih caranya kita mau menjual buku tulis untuk orang yang sakit jantung. Akhirnya gimana caranya? Ya kita mencoba mencari cara memasarkannya sehingga orang yang sakit jantung ini tertarik untuk membeli buku tulis yang kita jual. Oke, teman-teman sekalian, itu nanti tip-tip yang seperti itu nanti kita akan bicarakan lagi di sesi-sesi yang selanjutnya ya. Lebih khusus lagi, khususnya di digital marketing. Tetap di acara Ngopi Vokasi.
Kita lanjut lagi di sesi yang lebih menarik lagi nih Bang Yayat ya. Karena ternyata digital marketing tidak hanya sekedar memposting-posting ya. Iya. Kan kita lihat sekarang itu rata-rata kan teman-teman tuh sukanya kan posting ya. Makan pagi diposting, jalan-jalan diposting. Mau dulu kalau kita ingat Ramadan itu OTW tarawih gitu. Itu kan sering sekali kita lihat ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang ini Bang. Kalau kita lihat sekarang ini kan tools-tool untuk digital marketing khususnya di media sosial ini kan sudah banyak sekali ragamnya. Mungkin kalau bisa kita sebut rata-rata ya yang familiar ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp ya. Kemudian ada yang sekarang ramai juga TikTok. Nah, apakah hanya sekedar mengetahui medsos ini saja sudah langsung bisa memanfaatkan digital marketing, Bang Yayat? Ya, itu tadi yang saya bilang Pak Lewa, bahwa kebanyakan ini ya kita hanya mengerti platformnya saja yang mau kita gunakan seperti apa, ngepostnya seperti apa. Ya mungkin banyak juga yang sudah mengetahui optimasinya seperti apa. Tapi ya tidak mengerti bahwa gimana sih nge-share konten yang benarnya. Nah, makanya ketika kita menjual itu selalu gagal di digital marketing karena dari sisi konten yang belum tepat ke market, karena kebanyakan sahabat vokasi atau UMKM itu saya lihat ya menjual hanya dengan logikanya, betul ya. tidak menyentuh dari sisi emosionalnya. Jadi kita harus pahami bahwa media sosial itu tentang bagaimana kita bersosialisasi. Bukan tempat kita yang 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak seperti itu, tapi ya bagaimana kita menyentuh emosionalnya kayak seperti pelanggan itu. Kita, konsumen pelanggan kita. Jadi memang kalau mau seperti itu ya LKP Elmatra memang tempat yang sangat-sangat pas cocok, cocok untuk belajar. Konten. Jadi tidak hanya sekedar tahu toolsnya saja ya. Tapi kita juga harus mencari tadi kalau dibilang algoritmanya kayak apa, kemudian suasana hati konsumen kayak apa, ini cocoknya kayak apa, itu semua dipelajari di ilmu digital marketing. Nah, yang harus kita lakukan Bang Yayat ya, kan ini rata-rata teman-teman kalau saya lihat ya memang di media sosial itu kan kadang ada yang selalu membuat status setiap hari ya. Apa itu cukup ya untuk membranding dirinya di media sosial? Ya, untuk personal branding sendiri, ya sama tadi prosesnya Pak. Untuk kita sebagai personalnya terbranding, ya otomatis kita juga harus membuat brandnya kita. Kebanyakan kita tidak tahu diri kita ini yang mau kita brandingkan seperti apa. Nah, jangan sampai kita mau membranding diri kita sebagai pengusaha, tapi yang kita branding sebagai pekerja, kayak seperti itu, atau sebagai profesional. Padahal kan kalau kita belajar punyanya Robert Kiyosaki atau cash flow quadrant kan sudah terbagi 4, employee, self-employed, businessman sama investor. Nah, kita lihat kita posisinya di mana sih? Kalau kita mau membranding kita sebagai profesional atau self-employed, ya kita harus mengetahui diri kita seperti apa. Kita tahu dulu bahwa kita mau dikenal sebagai apa, supaya konten-konten yang kita buat itu ya linear, cocok, mendukung dengan profesi yang memang kita mau jadikan sebuah branding di situ ya. Ya. Jangan sampai kita mau membranding diri kita jadi pengusaha, tapi sebenarnya yang terbranding ada profesional. Profesionalnya. Nah. Jadi itulah teman-teman sekalian. Jadi ternyata ya inilah pentingnya ilmu ya. Jadi karena tidak semua yang kita lakukan itu kadang cocok dengan ilmu-ilmu tentang satu topik tertentu yang sebetulnya itu bisa bermanfaat. Ibaratnya pisau itu bisa untuk memotong, tapi kalau salah pemanfaatannya pasti akan berbahaya buat kita. Jadi seperti tadi mau membranding seorang pengusaha, tapi ternyata uploadannya seorang pekerja. Jadi artinya
ya mestinya ke kiri tapi dia ke kanan. Ya, itu adalah teman-teman, jadi hati-hati dalam mengupload, memposting diri Anda ketika Anda yang benar-benar ingin membranding diri Anda sebagai siapa. Nah, tetap di Ngopi Vokasi. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi obrolan kita dengan Bang Yayat, masih di seputar digital marketing ya. Karena saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya digital marketing, maka kita akan kumpas tuntas di sesi kita Ngopi Vokasi tentang digital marketing. Nah kemudian ini Bang Yayat, kan banyak ini teman-teman yang mau belajar nih, artinya mempelajari tentang digital marketing, kemudian bisa memanfaatkan dengan baik ilmu-ilmu itu. Nah cuman kadang kan mereka itu kadang merasa kesulitan apa sih kalau boleh dibilang tangga-tangganya ya, sehingga apa dulu yang harus dikuasai, kemudian lanjut apa. Nah Bang Yayat punya nggak tips-tips bagaimana mempelajari digital marketing ini supaya lebih cepat dikuasai? Oke. Nah, kalau tips dari saya untuk semua sahabat vokasi, yang pertama itu ya harus mengerti produknya. Produknya, Jangan sampai kita sebagai pemilik produk, sebagai UMKM-nya, sebagai pengusahanya, kita sendiri yang tidak mengerti produknya kita. Karena banyak sekali saya temui kayak seperti itu, Pak Ali. Positioningnya apa sih? Oke. Target umurnya apa sih? Nah, banyak mereka yang tidak mengerti sendiri produknya. Unique value-nya apa sih yang mau ditawarkan? Unique selling-nya apa sih yang mau ditawarkan? Mereka sendiri tidak paham tentang artinya produknya. dia nggak tahu jualannya gitu ya. Jualannya saja nggak ditahu. Ya. Mungkin ya tetangganya bikin kacang terus rame, dia juga bikin kacang juga. Nah ini yang banyak sekali terjadi di teman-teman UMKM. Betul. Kayak seperti itu. Dan mudah-mudahan di teman-teman sahabat vokasi yang menonton ini ya harus sadar bahwa ketika kita sebagai UMKM atau kita sebagai pengusaha, product knowledge itu adalah hal yang paling pertama harus kita tahu. Nah, setelah kita tahu produknya kita, otomatis kita tahu bahwa kita punya market. Yang masalahnya adalah di mana masalahnya ini, solusinya itu adalah produk kita. Nah, kalau saya bahasakan di teman-teman itu audience personanya. Atau market personanya. Tahu tidak market personanya seperti apa? Jangan sampai mengeneralkan. Produk saya ini kacang yang saya jual adalah kacang untuk semua umur. Kacang yang bisa dibeli sama siapa saja. Padahal mungkin untuk orang kolesterol tidak bisa. Tapi katanya untuk semua. Jadi kita harus membentuk audience persona. Nah, setelah kita mengerti audience personanya kita juga harus pahami bahwa di setiap media sosial itu punya audiensnya masing-masing. Kayak di TikTok itu umur berapa? Di Facebook umur berapa? Di Instagram umur berapa? Jangan sampai kita memasukkan produknya kita misal di Facebook, tapi marketnya kita di Facebook tidak ada. Nah, ini kan bisa juga ya. Salah ya. Nah, artinya ya kita ibaratnya menggelontorkan peluru tapi ternyata tidak ada yang kena, salah sasaran. Nah, kalau kita sudah tahu media sosial apa saja, ya tinggal kita meng-create kontennya untuk kita mencapai marketnya. Nah, kalau kita juga sudah mengerti kontennya, kita sudah bisa membuat konten-konten yang menyentuh emosional. Sisa kita belajar lagi optimasi tiap-tiap media sosial. Nah, paling gampang sekarang ya bisa nonton di YouTube. Tapi kalau mau cepat ya belajar di lembaga kursus dan pelatihan kayak Elmatra atau di online juga kan banyak sekali platform-platform yang menyediakan layanan ya. Ya, cuma bedanya kalau di platform-platform itu kadang kita susah berkomunikasi dengan mentor langsungnya. Tapi kalau di lembaga kursus dan pelatihan itu enak karena mungkin ada tatap mukanya. Terus kalau di online mungkin live streaming atau live meeting. Live learningnya ada kalau di lembaga kursus dan pelatihan. Beda dengan kalau kita langsung belajar ke platform, yang dimana platform itu ya mungkin hanya menjual dari
learning management sistemnya, tapi umpamanya dia hanya menyediakan videonya atau apa, tanpa kita ada komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah dengan mentornya. Jadi teman-teman sahabat vokasi juga harus pandai-pandai memilih tempat belajar. Tempat belajar. Umpamanya kita mau belajar secara otodidak di online itu ya bisa tinggal buka YouTube apa segala macam itu sudah ada. Tapi kalau mau teman-teman cepat ya itu bisa langsung ke lembaga kursus dan pelatihan seperti Almatra atau ke online course itu juga kan online course banyak. Nah saran saya kalau memang masih pemula ya mending cari yang modelnya pendampingan. Modelnya pendampingan itu kayak lembaga kursus dan pelatihan. Nah kalau teman-teman punya dasar atau apa dan ketika belajar bisa langsung mengerti ya saran saya langsung nonton aja atau ikut di platform-platform pembelajaran yang sudah ada supaya teman-teman ini melakukan percepatan penetrasi ke market digital karena kalau teman-teman kan banyak juga UMKM atau mungkin dan mudah-mudahan tidak ada di sahabat vokasi mereka hanya tunggu bantuan dari pemerintah atau tunggu panggilan dari pemerintah baru mau belajar. Jangan sampai seperti itu. Harapan saya ya teman-teman kalau mau menghasilkan ya di online ya belajar yang tepat. Apalagi sekarang eranya itu khususnya teman-teman milenial itu ya mereka gampang sekali Pak cari uang di digital marketing. Ada nama model bisnis itu afiliasi. Afiliasi ya. Ini model bisnis yang dimana mereka hanya share link. Dan setelah mereka share, dan itu yang beli dari mana, tiba-tiba dia bisa dapat uang kayak seperti itu dan mereka sisa withdraw. Nah ini yang hal-hal yang banyak sekali sih cara dapat uang di internet kayak seperti itu. Sisa bagaimana sahabat-sahabat advokasi memanfaatkannya ya. Ya jadi mungkin saya ulang dulu Pak. Jadi yang pertama tipsnya ya mengerti produknya. Terus yang kedua ya mengerti marketnya pasarnya siapa. Nah terus mengerti media sosialnya tahu yang cocok yang mana. Terus mengerti konten untuk menyentuh marketnya. Dan yang kelima ya belajar kalau mau lakukan percepatan untuk optimasi. Jadi teman-teman sekalian, jadi tidak hanya sekedar mengupload saja, tapi kita harus tahu dulu produk kita itu seperti apa, kemudian siapa sih yang kita sasar untuk membeli produk kita, itu juga kita harus tahu. Kemudian media-media apa saja yang banyak digunakan, cocok untuk sasaran konsumen kita. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi obrolan kita dengan Bang Yayat tentang digital marketing. Nah kemudian nanti kita akan akhiri dengan sebuah ini Bang Yayat. Artinya mungkin dari apa sih yang lebih penting ya ketika kita mengenal digital marketing ini, karena saya lihat kan kadang kita dengar, kadang kita selalu ketemu teman-teman yang selalu bicara digital marketing, tapi hanya sekedar mungkin itu tadi hanya sekedar memanfaatkan media sosial tanpa tahu bahwa di dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Oke, sobat vokasi, tetap di acara Ngopi Vokasi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut bincang-bincang kita di acara Ngopi Vokasi yang khusus membahas tentang digital marketing ya. Bang Yayat, kalau kita lihat ini kan digital marketing ini kan ibaratnya rumah, di dalamnya ini banyak kamar-kamarnya Bang Yayat. Nah, supaya sobat vokasi ini paham, jadi tidak hanya tahu tentang rumah saja, padahal di dalamnya ini harus diketahui juga kamar-kamarnya. Siapa tahu nanti dia salah kamar, salah memposting, salahnya kan itu sangat sangat berisiko ya. Jadi kalau sudah memanfaatkan media sosial ternyata kadang-kadang wah saya sudah seringkali menggunakan Instagram, seringkali menggunakan Facebook, seringkali saya memanfaatkan platform-platform digital, tapi ternyata jualan saya juga biasa-biasa saja. Sehingga itu kan pasti ada yang salah. Karena kalau kita udah bisa mengoptimasi digital marketing ini, saya kira dari sisi
jangkauan saja sudah berubah gitu ya. Kemudian dari sisi efektivitas juga berubah. Nah, sehingga teman-teman ini harus paham apa sih kamar-kamarnya di dalam digital marketing ini. Apa sih Bang Jayat? Oke, jadi untuk mengoptimasi di digital marketing itu, kalau saya personal, saya selalu bagi dua. Iya, iya. Ada free traffic, ada paid traffic. Ya. Nah, free traffic ini seperti apa? Ya itu tadi seperti search engine optimization. Oke, SEO-nya. Kayak seperti itu SEO-nya kita ini terus sosial media. Sosial media yang digunakan. Optimization, Betul. iya. Sosial medianya kita optimasi seperti apa supaya bisa menjangkau free traffic ini yang gratisan. Terus kalau yang paid traffic, karena kalau saya personal lebih banyak main di paid trafficnya. Saya banyak main di paid traffic seperti Facebook Ads, Google Ads-nya, terus TikTok Ads, kayak seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kalau saya punya produk, mau paid traffic, mau yang free trafficnya, itu saya optimasi semua. Jadi kalau di free traffic saya perkuat dengan optimasi SEO-nya kayak seperti apa. Terus kalau di paid traffic-nya ya saya harus pandai-pandai melihat objektif seperti apa yang mau saya sasar terhadap produk. Kayak seperti itu. Jadi memang harus kita ibaratnya ini digital marketing rumah, di dalamnya harus ada kamar-kamar yang harus kita bangun ya. Kemudian kita bangun, kemudian kita optimasi di situ. Sehingga rumah ini benar-benar bisa menghasilkan. Karena kan banyak sekali rumah tapi ternyata nggak bisa menghasilkan karena ada salah kelola artinya. Kalau dari optimasi dari sisi profesi apa sih untuk mendukung optimasi digital marketing ini? Ya yang pertama memang profesi yang harus ada ya digital marketing optimation-nya. Terus ada profesi videografinya, ada profesi desain grafisnya, ada profesi copywriter-nya, kayak seperti itu. Itu baru bisa maksimal satu divisi digital marketing, kayak seperti itu. Oke, jadi teman-teman sobat vokasi, jadi tidak hanya sekedar mengetahui rumahnya saja, tapi kita harus ulik betul kamar-kamarnya sehingga kita benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau boleh saya coba simpulkan Bang Yayat, yang pertama memang yang pertama kita harus memahami toolnya. Kemudian yang kedua kita harus ternyata untuk memposting itu juga harus memerlukan satu keterampilan khusus. Ada yang berbasis video, ada yang berbasis foto, kemudian ada yang berbasis writing ya, tulisan untuk tadi supaya secara emosional itu produk kita langsung ngejelep di benaknya pelanggan kita. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi itu tadi nanti kita akan bahas secara rinci lagi bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana membuat copywriting yang bagus, kemudian bagaimana membuat video yang bagus. Yang artinya semuanya itu akan mendukung pola digital marketing yang kita kembangkan. Oke, jadi Bang Yayat, jadi nah yang terakhir sekali nih Bang Yayat, kan banyak ini aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi atau platform-platform lah. Yang kita kenal juga ada biasa kata kenal ini biasanya kalau di digital marketing ada marketplace. Nah ini juga teman-teman kan biasanya apa sih marketplace itu sehingga kadang dia juga pengen tahu itu Bang ya. Nah, marketplace ini seperti siapa Bang? Ya marketplace itu adalah bagian daripada e-commerce. E-commerce ya. Jadi bagian daripada e-commerce. Nah bisnis proses atau model bisnis daripada marketplace itu ya mempertemukan penjual dengan pembeli. Itu adalah marketplace, itu yang harus dipahami. Nah jadi bagaimana kita mengoptimasi produk kita ke marketplace juga itu ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Ya cara-caranya ya seperti tadi Pak, kalau di marketplace itu kan kita sekarang dulu hanya foto, sekarang sudah bisa video juga. Terus sekarang dulu tidak bisa live, sekarang bisa live di beberapa marketplace. Nah ini semua harus dipahami sama sahabat vokasi semua, sahabat UMKM, bahwa untuk mengoptimalisasi produk-produk kita di marketplace juga itu ada
teknik-tekniknya, ada Oke, strateginya tentang kayak tekniknya. seperti itu. Nah, makanya profesi digital marketing itu banyak sekali, Pak. Betul, Banyak sekali ya. yang harus kita pelajari. Salah satunya tadi ya digital marketing khusus marketplace, Marketplace. itu juga sebenarnya suatu profesi khusus. Betul ya. Suatu profesi khusus. Kayak seperti itu. Kan kita juga tidak harus punya produk, ya. Iya. Mungkin kita bisa memasarkan produknya teman kita itu namanya di toko kita. Iya, namanya modelnya dropship atau Dropship, reseller. reseller, ya. Kayak seperti itu. Jadi sekarang untuk berbisnis juga kan enggak harus modal besar. Betul ya. Bahkan tanpa modal yang saya tadi bilang Pak, dengan model afiliasi, referral, itu hanya model share link. Kita punya media sosial, terus kita pandai memanfaatkan personal brandingnya kita. Mungkin personal branding yang kita kembangkan adalah entertainnya, ya otomatis kita bisa menjadi influencer. Nah, dengan seperti itu, ya kalau kita pandai memainkan personal brandingnya kita sebagai influencer khususnya di entertain, ya pasti banyak sekali produk yang masuk. Kita untuk numpang promosi. Nah, kalau produk itu tidak mau numpang promosi sama kita, banyak sekali produk yang menyiapkan link-link afiliasi, link referral untuk kita manfaatkan di media sosialnya kita sebagai influencer, kayak seperti itu. Jadi intinya di media digital marketing ini bisa kita beriklan secara mandiri, artinya menggunakan media sosial, mungkin Facebook, Instagram dan lain-lain, dan juga kita bisa memanfaatkan marketplace tadi. Nah, sehingga kita juga bisa menambah toko lah ya. Artinya tidak hanya di media sosial, tapi juga di marketplace itu bisa kita maksimalkan. Nah, itulah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Nah, pelajarinya di mana? Ya di lembaga kursus ya, di Elmatra ya. Karena kan ya yang ada kan ya saya kesana kemari ya, kalau ya saya sempat ketemu itu beberapa teman ya merekomendasikan, artinya ya kalau mau belajar digital marketing ya salah satunya ada di LKP Elmatra, karena memang instrukturnya, kemudian juga pendukung-pendukungnya sudah mulai lengkap, artinya seperti Bang Yayat yang sudah praktisi di bidang digital marketing, juga menjadi seorang instruktur di sini, sehingga nanti pendampingannya akan lebih kuat lagi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Sobat Vokasi, tetap di Ngopi Vokasi. Oke, Sobat Vokasi, kita lanjut kembali obrolan kita di digital marketing yang hari ini sungguh luar biasa karena saya ditemani langsung oleh suhunya, pakarnya, atau selain yang memang sehari-harinya adalah ibaratnya chef gitu, masaknya adalah digital marketing terus ya. Nah, gini Bang Yayat, kan ini pelaku-pelaku usaha digitalisasi itu kan kadang, waduh, saya ini udah mungkin dari sisi umur mungkin sudah kayaknya udah orang bilang ya mungkin sudah old fashion gitu ya. Nah, ini gimana caranya Bang Yayat supaya dia juga tidak kalah dengan pengusaha-pengusaha yang milenialis sehingga dia juga bisa bermain di dunia digital itu? Ya, sekarang itu enak sekali Pak. Karena kayak seperti ini LKP Elmatra itu sudah punya keluaran yang sudah tersertifikasi, sertifikasi digital marketing oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini peluang juga bagi teman-teman sahabat vokasi yang punya usaha dan membutuhkan orang-orang yang sudah terlatih seperti itu ya, bisa menghubungi Elmatra karena di Elmatra sini juga banyak keluaran-keluaran yang sudah siap pakai di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang digital marketing. Nah, cuma jadi permasalahan kadang beberapa perusahaan itu berpikirnya bahwa ketika dia digital marketing, dia sudah mengerti video, sudah mengedit video, sudah bisa mengedit video. Iya, betul. Terus kalau dia digital marketing berarti dia sudah bisa mengedit gambar, membuat desain grafis,
kalau dia sudah digital marketing, dia sudah bisa copywriting. Copywriting, Nah, ini yang paradigma yang salah, yang sebenarnya sahabat-sahabat vokasi yang punya usaha, karena yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah profesi berbeda. Betul. Jangan sampai menyamaratakan seperti itu, atau bahasa teknisnya itu full stack. Ya. Dan mereka ini ya otomatis ketika kita pekerjakan ya nggak bisa full stack. Ya kalau mereka mengerti optimasi digitalnya, ya kita tempatkan memang di optimasi digitalnya. Kalau memang mereka mengerti desain grafis, ya kita tempatkan di desain grafis. gitu ya. Tapi kan yang jadi permasalahan di UMKM, dia biasa bertanya balik. Yang jadi permasalahan di kami adalah cost yang terlalu besar ketika satu divisi ini kita hire. Bayangkan kalau kita hire semua divisi ini dengan gaji mungkin UMR. Iya. Nah, itu kan nggak cukup. Iya, nggak bakalan cukup. Bukan nggak bakalan cukup, besar. Ya, tapi kalau perusahaannya sudah besar untuk meng-hire lengkap seperti ini ya bukan hal yang sulit. Tapi kalau UMKM, yang namanya UMKM ya usaha mikro kecil, ini yang kadang sulit untuk meng-hire langsung semua, karena kan cost untuk SDM juga lumayan besar. Ya, saran saya atau tipsnya ya cari agensi. Oh ya. Ya, cari agensi karena banyak sekali agensi yang kita tinggal bayar mungkin seharga satu orang kita gaji, tapi dia sudah mengerjakan semuanya. Iya, mengerjakan semua scope dari digital marketing itu. Nah, jadi saran saya kalau memang budgetnya tidak cukup untuk mempekerjakan, ya cari agensi. Nah, cari agensi yang bisa membantu kayak seperti itu. Tapi kalau bisa mempekerjakan itu lebih bagus lagi. Betul ya. Jadi intinya adalah tidak ada alasan lagi untuk tidak mendigitalisasi perusahaan ya. Artinya kalau memang nggak bisa ya banyak lulusan-lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan yang sudah belajar, yang sudah tersertifikasi juga banyak bisa bermitra, mungkin tadi bermitra dengan agensi, atau kalau memang langsung mau menggaji juga apa-apa ya, kalau memang mampu ya. Oke, jadi teman-teman sobat vokasi dan juga para pelaku usaha, jadi yakinkan pada kita semua bahwa digitalisasi sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda ya, karena dari sisi pola pemasaran, pola pelayanan semuanya sudah mengarah ke situ semua. Jadi tentunya sobat vokasi khususnya pelaku-pelaku UMKM juga sudah harus mulai melekkan, artinya menliterasi ya tentang digital ini. Oke Bang Yayat, yang terakhir nih Bang Yayat, pesan-pesan untuk milenial Bang Yayat, karena milenial ini kan ya rata-rata kan sudah digital mindsetnya sudah ke situ ya, digital mandate-nya sudah ke situ. Nah, apa sih pesan-pesannya supaya dia ini bisa menghasilkan dari apa yang selama ini yang selalu dipegang-pegang, selalu dia tidak, saya kira semua milenial tidak ada yang tidak pakai Android. Kemudian setiap hari juga selalu melakukan aktivitas menggunakan Android. Sehingga apa pesannya Bang Yayat supaya ini si milenial ini tidak hanya mengeluarkan pulsa, tapi bisa menghasilkan. Nah, kira-kira pesan-pesan nggak ya Pak? Nah, kalau pesan saya, jadi era sekarang ini tidak ada lagi hal yang sulit untuk kita jangkau. Mau belajar pakai bahasa Inggris, tinggal ngelot bahasa Inggris. Mau belajar pakai bahasa Mandarin, tinggal ngelot untuk belajar pakai bahasa Mandarin kalau mengerti bahasa Mandarin. Karena semua strategi-strategi atau teknik-teknikal dari digital semua tershare secara global, secara terpublish, yang bisa kita akses, mau pakai platform apa saja itu bisa. Nah sekarang sisa kita bagaimana memanfaatkannya. Nah saran saya bagi teman-teman yang khususnya di generasi milenial, ini kalau kita bicara generasi milenial berarti
kelahiran 83 sampai 96. Iya, betul. Terus ada lagi generasi Z, yang sekarang. Yang sekarang kalau generasi biar di dalam perutnya sudah kenal ya, HP ya. ya. Nah, untuk pesan saya untuk teman-teman yang di generasi milenial, karena saya kan juga masuk di generasi ini, generasi milenialnya, terus generasi Z. Jadi bagaimana kita memanfaatkan gadget kita untuk menghasilkan? Kalau saya mulai dari afiliasi. Oke. Mulai dari afiliasi, belajar jualan dulu. Iya. Karena kalau di bisnis itu tangga pertama adalah profiting. Jadi bagaimana kita profit dulu. Nah, untuk menjadi kita profiting di tangga pertama itu, profiting, ya otomatis yang harus kita pelajari adalah ilmu sales and marketing. Oke. Nah, bagaimana cara jualan, bagaimana cara memasarkan. Nah, khususnya memasarkan secara digital maupun offline, kayak seperti itu. Jadi, saatnya teman-teman belajar, banyak sekali tempat belajar, mau yang gratis, mau yang berbayar. Kalau mau cepat, yang berbayar. Dan pendampingan. Tapi kalau yang mau otodidak pelan-pelan, ya silakan teman-teman pelajari. Tapi kalau mau langsung menghasilkan, ya silakan cari yang berbayar. Kan banyak sekali platform yang menyiapkan hal-hal seperti itu. Jadi sekarang sisa kita sih yang mau memilih, mau menghasilkan uang dari gadgetnya kita, atau hanya memanfaatkan sebagai pengguna, pembeli kayak seperti itu. Hanya kita atau hanya kita sebagai marketnya aja dari orang-orang yang menggunakan platform tersebut sebagai media jualannya mereka. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saja. Istilahnya pembeli setia. Jadi scroll produk terus ya. Padahal kita juga bisa masuk di situ menjadi seorang penjualnya. Nah, sekarang kalau kita ingin dapat income, dapat pendapatan dari gadget yang setiap hari kita pegang ini ya masuklah di entitas usaha yang sebagai penjual di situ. Ya. Diawali dengan tadi mungkin ikut di afiliasi, ya, profiting dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari memanfaatkan gadget yang kita punya. Oke, Bang Yayat, kalau kita mau simpulkan nih Bang Yayat, dengan 3 kata lah, digital marketing itu bisa diwakili dengan 3 kata apa saja. Artinya gini, kalau saya menyebut umumnya makanan gitu ya. Kalau makanan namanya roti. Roti itu yang empuk umumnya. Kemudian manis umumnya. Kemudian mengenyangkan. Nah, kalau digital marketing ini kira-kira bisa diwakili dengan 3 kata apa saja Bang Yayat? Kalau mau laris harus eksis plus narsis. Oke, jadi digital marketing kalau mau laris harus eksis dan narsis. Oke, jadi tentu sekalian itu kuncinya. Jadi kalau Anda mau laris di dunia online ya tentunya harus eksis dan narsis. Oke, jadi teman-teman terima kasih. Itu tadi salah satu quote dari Bang Yayat. Kalau mau laris harus eksis dan narsis. Di dunia vokasi itu kita kenal ada slogan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.